Keluargaku, Jemaat Rondor Paniki Bawah, dari kolom 1 sampai kolom 16, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan beribadah memuliakan Tuhan malam ini, Kamis 21 Mei 2020. Mari kita beribadah, disilakan berdiri, kita angkat pujian Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Panggilan beribadah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Iya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kita menyanyi pertolongan-Mu. Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Kita habiskan ibadah ini, ibadah keluarga malam ini dalam penyertaan Roh Kudus, karena kita percaya Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya, terpujilah Yesus yang hidup. Amin. Pujian Ku Kagum akan Engkau.
Disilakan duduk. Dengarkan nats pembimbing dalam Bilangan 11 ayat 23. Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi padamu atau tidak." Kita menyanyi, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman. Kita minta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur karena hati kami dipenuhi dengan sukacita yang indah. Karena Engkau ada selalu bersama dengan kami dalam perjalanan hidup sampai saat ini. Kami masih tetap beraktivitas lebih banyak di rumah, membatasi diri untuk beraktivitas di luar rumah. Tetapi kami tetap merasakan kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk kami. Oleh karenanya, kami mau terus meninggikan dan mengagungkan Engkau. Kami terus mau memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam persekutuan ibadah kolom Jemaat Rondor Paniki Bawah malam ini, kami rindu suara hati-Mu diperdengarkan lagi bagi kami untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin menikmati Engkau, membawa kami tidak ragu dan khawatir untuk kehidupan pribadi dan keluarga, kehidupan kami yang akan datang, karena kami tahu semua tetap dalam kuasa kendali Tuhan. Bapa, firman-Mu Engkau beri bagi kami. Beri roh pengertian agar kami mampu mengerti dan hidup dalam firman-Mu. Terpuji Engkau, Kau yang berfirman, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab dalam 2 Tawarik 34. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang diberi tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya,
Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan Alkitab untuk menjadi perenungan kita dalam sukacita di malam hari ini. Keluargaku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, sifat anak tidak jauh dari sifat orang tuanya. Jika orang tua punya sifat baik dan anak punya sifat baik, maka puji Tuhan. Tapi jika orang tuanya punya sifat buruk, apakah anak juga harus punya sifat buruk? Saudaraku, mari kita belajar dari firman Tuhan dalam pembacaan kita di 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Yosia adalah seorang raja Yehuda yang menjadi raja di usia 8 tahun. Masih sangat muda. Papanya Raja Amon dan opanya Raja Manasye adalah orang-orang yang sangat jahat di mata Tuhan selama hidup mereka. Artinya, Yosia tumbuh di tengah-tengah orang-orang yang jahat. Seperti secara khusus papa dan opanya. Nah, bagaimana pribadi Yosia? Pembacaan kita memberikan kesaksian dalam ayat 2 bahwa Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bahkan di usianya yang baru 20 tahun setelah 12 tahun menjadi raja, Yosia membuat perubahan yang besar di Yehuda dan di Yerusalem. Dalam ayat 3b sampai ayat yang kelima, di situ mengatakan, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan dan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem.
luar biasa. Saudara, mengapa Yosia bisa melakukan itu? Dari mana menurut kita keberanian Yosia untuk melakukan apa yang dia kerjakan di Yehuda dan di Yerusalem? Bagaimana bisa Yosia tidak memiliki sifat yang sama dengan papa dan opanya yang jahat? Ayat 3a dalam pembacaan kita mengatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Di usianya yang masih muda, 16 tahun, Yosia mulai mencari Allah Daud. Dan karena dia mulai mencari Allah dan hidup mengutamakan Allah, maka sifatnya berbeda dengan sifat papa dan opanya. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya tidak berlaku dalam hidup Yosia. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari firman ini kita belajar bahwa hidup seseorang tidak tergantung pada garis keturunan. Tapi hidup kita tergantung pada kasih karunia Tuhan. Raja Yosia memiliki keluarga yang jahat. Tapi ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang baik. Artinya, kebaikan hanya akan kita miliki ketika kita bersama dengan Tuhan. Sebagai orang tua, kita mau melihat kehidupan anak-anak kita memiliki hidup yang berhasil, hidup yang membanggakan, hidup yang membawa damai sukacita, dan hidup yang sungguh indah. Dan menurut saya, itu bukan hal yang mustahil. Sekarang ini kita mungkin sebagai orang tua tidak memiliki harta benda atau kekayaan untuk anak-anak kita. Tapi kita punya Yesus. Kalau kita punya harta benda dan untuk anak-anak, maka saya katakan bahwa itu pun bukan jaminan untuk masa depan anak-anak kita. Karena jaminan masa depan anak-anak kita itu hanya ada di dalam Yesus. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jaminan yang luar biasa diberikan Tuhan Allah di dalam Yesus untuk kita dan anak-anak kita. Artinya, mari saudaraku, kita bawa hidup kita dan anak-anak kita untuk lebih mengenal dan mengasihi Yesus, karena hanya Yesus jaminan hidup keluarga kita. Jaminan yang tidak akan mengecewakan. Bawa hidup keluargamu untuk suka beribadah, berdoa dan belajar firman setiap hari, dan percaya apa yang engkau lakukan di dalam Yesus itu tidak akan pernah sia-sia. Bagi engkau anak-anak, masa depanmu bukan di tangan orang tuamu. Karena siapa mereka dan apa yang mereka miliki itu bukan jaminan. Tetapi Yesus adalah jaminan kekalmu. Karena kenali Dia.
Bergaul akrablah dengan dia. Jangan sepelekan kasih karunia-Nya. Karena hanya kasih karunia-Nya yang mampu mengubahmu menjadi pribadi yang baik dan menikmati hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Yosia memberikan teladan bagi kita bahwa dia mencari Tuhan di masa muda. Dia mampu membawa perubahan yang baik bagi pribadinya, bagi keluarganya, bahkan bagi bangsanya. Engkau pun bisa. Bawalah perubahan yang baik bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi teman-temanmu, bagi jemaatmu, bahkan bagi bangsamu. Carilah Tuhan selagi engkau muda. Kenalilah Dia dan terima kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang menjadi janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Saudara, saya punya kesaksian. Ada satu keluarga, suami istri dengan 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Hidup mereka di masa lalu bukan hidup yang berkelimpahan. Kata kecukupan pun hampir-hampir tidak tepat untuk mereka. Suami harus membanting tulang kerja untuk keluarganya karena dia sering meninggalkan istri dan 3 anaknya. Dan apa yang dilakukan istri? Dia membawa kehidupan anak-anaknya setiap hari. Berdoa, beribadah, belajar firman. Dari 3 anaknya, 1 menyanyi, 1 membaca Alkitab, 1 membaca renungan, dan istri mama yang berdoa. Itu dia lakukan setiap hari, karena menurutnya dia tidak punya harta untuk anak-anak. Tapi dia tahu ada harta yang terindah, yaitu Yesus yang selalu bersama dengan mereka dalam ibadah. Berjalan waktu, kini ketika kita kenal keluarga ini, kita akan melihat bagaimana besarnya kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan yang luar biasa. 3 anaknya telah menjadi orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang diberkati. Bahkan kalau kita mengenal mereka, kita akan mengatakan, wow, luar biasa keluarga ini. Itu bukan karena usaha mereka, tetapi karena kesetiaan seorang pribadi istri mama yang membawa anak-anaknya dalam doa, dalam ibadah, dalam pujian kepada Tuhan setiap hari. Dan kini sang istri mengatakan dia tinggal menikmati hasil. Karena anak-anaknya adalah orang-orang terpandang, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dihargai. Bukan cuma dalam keluarga, tapi dalam jemaat dan dalam masyarakat. Saudara, hal yang sama mau mengatakan kepada kita, kenapa tidak kita andalkan Tuhan? Kenapa tidak kita jadikan konsumsi setiap hari ibadah, berdoa, belajar firman dalam hidup pribadi dan keluarga kita? Kita mungkin tidak akan melihat hasilnya sekarang, tapi ingat firman mengatakan bahwa ibadah kita mengandung janji, ibadah kita mengandung kuasa, baik sekarang ini dan yang akan datang. Karenanya, carilah Tuhan, muliakan Tuhan, utamakan Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Karena Dia adalah Tuhan dalam Yesus yang begitu mengasihi kita dan mau memberikan selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Suara hatimu Engkau beri bagi kami. Engkau ingatkan kami bahwa mencari Engkau, mengutamakan Engkau, meninggikan Engkau, itu bukan hal yang sia-sia. Tetapi mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Maka itu membawa perlindungan bagi kami. Tapi juga membawa perubahan yang indah untuk pribadi kami dan keluarga kami. Bukan hanya saat ini tapi di masa yang akan datang.
karenanya terima kasih untuk firman-Mu. Kau meteraikan itu di hati kami, agar setiap pribadi kami yang mendengarkan suara hati-Mu mau berkomitmen untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mengutamakan Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan, dan selalu ada mesbah doa dalam keluarga pribadi-pribadi, karena Tuhan Allah hidup dan selalu bersama kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan memberikan persembahan, sambil memberi kita menyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus, kami bersuka cita karena kami percaya Engkau ada bersama kami dalam pujian penyembahan kami. Dari rumah kami masing-masing, kami boleh melihat Engkau dalam kerendahan hati, dan kami merasakan indahnya, nikmatnya ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami muliakan Engkau. Terpujilah Allah dalam Yesus. Terima kasih. Malam ini kami memberi persembahan. Kuduskan apa yang kami beri, berguna untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Kami tahu kami terus diberkati oleh Tuhan, sehingga kami tidak harus ragu dan khawatir, karena Allah memelihara kami, Allah memberkati kami lebih dari apa yang kami bayangkan. Terima kasih Engkau yang ditinggikan. Bersyukur untuk persekutuan di malam hari ini, karena kami menyatu hati berdoa untuk kehidupan Gereja Masih Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Rondor Paniki Bawah diberkati, pelayan khusus diberkati, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Theo Tawaris Master Teologi, memampukan dia untuk melayani Tuhan dalam sukacita, dalam kerendahan hati untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkati bersama dengan keluarga, semua pelayan khusus dalam kasih karunia Tuhan, sekalipun di rumah tetap meninggikan Engkau, tetap melayani Engkau, tetap memuliakan Engkau dengan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Sertai mereka Bapa dengan hati yang rendah. Terima kasih Kau memberkati semua anggota Jemaat Rondor. Kami percaya kemurahan Tuhan selalu menjadi bagian kami, untuk kami tetap diperhadapkan dengan kasih Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Allah. Membawa kami dalam ketenangan, kedamaian, tidak ragu, tidak khawatir, karena Tuhan menjaga kami. Berdoa kami untuk pemerintah kami, bangsa kami. Tuhan, di tengah situasi yang membawa kami dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, kami berdoa untuk pemimpin kami, biar mereka tetap diberi hikmat, diberikan kedamaian, ketenangan, tapi itu juga hati yang takut Tuhan untuk mengandalkan Engkau. Berkati para medis yang Engkau pakai untuk boleh melayani kehidupan bangsa-Mu di tengah situasi yang sekarang membawa kami dalam ketakutan. Beri sehat dan kuat agar mereka tetap penuh sukacita
dalam melakukan pekerjaan mereka. Keluarga mereka diberkati, dijaga, dilindungi. Terima kasih Bapa, bersyukur untuk pelayanan ibadah saat ini. Tim multimedia, Penatua Rivo, Saudara Glenn, bersama dengan Bapak Max dan Ibu Nino. Terima kasih Engkau memberi kami sehat dan kuat. Engkau memberi kami kedamaian, ketenangan. Engkau memberi kami sukacita. Kami percaya kemuliaan Tuhan nyata dan membawa berkat selalu dalam hidup pribadi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini, disilakan berdiri. Kita menyanyi Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga kita. Amin, 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 amin. Disilakan duduk, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati, puji Tuhan.